Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Praktik Manajemen Dana dan Kredit dengan saya sendiri, Keri Tami. Video kali ini merupakan tatap muka kedua ya, teman-teman ya. Untuk di tatap muka kedua ini, kita akan membahas terkait laporan keuangan bank. Dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan yakni teman-teman mahasiswa mampu menginterpretasikan laporan keuangan bank, mampu menjelaskan komponen laporan keuangan bank, dan juga mengklasifikasikan pos-pos komponen laporan keuangan bank. Dengan topik-topik yang akan kita bahas yaitu pengertian laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan itu sendiri, bentuk-bentuk laporan keuangan, serta komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Di sini dapat saya simpulkan laporan keuangan bank merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan itu sendiri ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu bank atau perusahaan. Jadi laporan keuangan itu kan tadi dijelaskan bahwa merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen ya teman-teman, bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap stakeholder-nya atau pihak-pihak yang berkepentingan terkait apa? Terkait posisi keuangannya, kinerjanya, atau perubahan posisi keuangan suatu bank. Nah, ini harus dipublikasikan gitu ya lewat laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang berisi capaian kinerja suatu manajemen bank. Seperti itu. Nah, ini bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ya, jadi kita stakeholder-nya bank gitu ya, pihak-pihak yang berkepentingan itu sudah mempercayakan manajemen bank untuk mengelola bisnis perbankan. Oleh karena itu, pihak manajemen juga harus memberikan informasi, memberikan laporan gitu ya, lewat laporan tahunan, laporan keuangan, bagaimana kinerjanya selama periode tertentu, entah itu dalam sebulan sekali, atau triwulan, atau mungkin 6 bulan, atau bahkan setahun. Yang semua itu dipaparkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan, baik dari posisi aktiva, pasiva, pendapatan, dan biaya yang telah dilaksanakan oleh bank. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh bank. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Karena memang laporan ini itu berisi informasi menyeluruh ya, teman-teman ya, baik itu dari sisi aktiva atau pasiva atau pendapatan atau biayanya gitu ya. Dengan begitu kita tahu bagaimana sih kinerja aset kita, kinerja pasiva kita, atau bahkan kinerja kita dalam memperoleh pendapatan dan mengelola biaya. Gitu. Dari situ kita akan bisa melihat, misalkan kita terlalu banyak mengeluarkan biaya, otomatis di situ kita bisa ambil keputusan untuk menekan biaya. Seperti itu. Ya, jadi memang laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran, untuk memberikan informasi gitu ya, yang nantinya akan kita pakai untuk mengambil keputusan atau mengambil strategi selanjutnya itu apa. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan aset dan jenis-jenis kekayaan yang dimilikinya atau di sisi aktiva. Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas modal sendiri yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti di atas tergambar dalam laporan keuangan yang kita sebut neraca. Ya, oke, teman-teman pasti sudah sering ya melihat neraca perbankan. Di situ ada sisi aktiva dan juga ada sisi pasiva yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas atau modal sendiri.
Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan arus kas. Jadi di sini intinya teman-teman ya, jika kita ingin mengetahui posisi aktiva, pasiva, itu kita bisa melihatnya di neraca. Tapi kalau misalkan kita mau melihat bagaimana sih pendapatan suatu bank, bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu bank gitu ya, itu kita bisa lihat di laporan laba rugi. Atau mungkin kita pengen melihat gambaran arus kas suatu bank, itu kita bisa melihat di laporan arus kas. Jadi kita sesuaikan informasi apa yang kita butuhkan, lalu kita cari jenis laporan keuangannya. Nah ini, ada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak hanya penting bagi pihak-pihak dalam bank atau perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pihak lainnya. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur, nasabah, otoritas pengawasan, Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, pemerintah, dan masyarakat. Kenapa sih semua pihak tersebut memiliki kepentingan terhadap laporan keuangannya bank? Ya, tadi laporan keuangan bank itu kan mencerminkan kondisi ya, menggambarkan kondisi, menggambarkan kinerja gitu ya, yang dimana kinerja itu akan dinilai, teman-teman. Tinggal siapa yang akan nilai. Contohnya, kalau investor, ya, bagaimana investor menilai laporan keuangan? Tentunya investor menilai laporan keuangan sebagai bahan dasar untuk mereka mengambil keputusan apakah saya akan membeli saham bank ini atau tidak, ya, dengan cara melakukan analisis fundamental, ya, teman-teman ya. Kalau memang mereka ingin mengambil keputusan untuk investasi di suatu bank. Nah, itu dalam analisis fundamental itu butuh sekali yang namanya informasi dari laporan keuangan. Nah, begitu juga kalau dari badan pengawasan atau otoritas pengawasan gitu ya. Bank itu kan memang dituntut untuk tetap selalu sehat ya teman-teman ya, karena mengingat bank itu asasnya itu ialah asas kepercayaan masyarakat, yang dimana juga bank harus berhati-hati gitu ya teman-teman. Artinya bank nggak bisa jalan sendiri, bank juga harus diawasi, harus di-maintain juga gitu ya kinerjanya. Jangan sampai bank itu tercatat tidak sehat dari segi permodalan, terus manajemen dan lain-lainnya. Maka dari itu laporan keuangan ini menjadi bahan monitor ya, bahan monitor para otoritas pengawasan atau Bank Indonesia gitu ya, untuk bank itu tetap dalam track-nya, maksudnya keep on track gitu ya, nggak ada yang keluar jalur menjadi tidak sehat atau lebih buruk dari itu. Contoh lagi, pemerintah dan masyarakat dan lainnya tentunya, bahkan teman-teman mahasiswa sendiri gitu ya, teman-teman juga butuhkan yang namanya belajar membaca laporan keuangan bank. Mungkin salah satu kebutuhannya saat ini ialah paling sederhananya ialah mengerjakan tugas kuliah ya, di mana teman-teman sudah belajar nih instrumen-instrumen rasio-rasio keuangan bank seperti apa, yang mana teman-teman bisa tahu itu semua, bisa memahami itu semua dengan cara membedah atau menganalisa laporan keuangan. Bagaimana sih rasio profitabilitasnya, rasio likuiditasnya, dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya laporan keuangan ini digunakan oleh banyak pihak ya teman-teman, karena memang laporan keuangan itu menggambarkan kondisi, menggambarkan kinerja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu perusahaan itu gimana sih, bagus nggak? Kita lihat aja laporan keuangannya. Ya, lalu kita susun rasio-rasio standarnya gitu ya, rasio-rasio apa aja nih yang memang di situ mewakili bahwa perusahaan itu dapat dikatakan sehat atau enggak gitu ya. Jadi memang pasti banyak pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini ada jenis-jenis laporan keuangan ya. Yang pertama itu ada neraca. Teman-teman sudah tahu ya, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva,
pasifa suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Ya, jadi ini maksudnya kalau teman-teman perhatiin di neraca itu kan pasti, khususnya neraca bank ya, itu pasti selalu diawali pada sisi aktifanya itu kas, giro pada BI, dan seterusnya. Kalau misalnya di pasifa itu selalu diawali dengan giro tabungan deposito, yaitu menunjukkan urutan atau tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Jadi disusun dari yang paling liquid. Kas tentunya paling liquid dong teman-teman ya. Terus giro tabungan deposito juga merupakan simpanan dari nasabah masyarakat gitu ya, simpanan dari dana pihak ketiga yang itu memang benar-benar liquid, yang masyarakat itu bisa ambil kapanpun uangnya gitu ya, seperti itu. Jadi makanya giro tabungan deposito itu ditaruh paling atas di bagian pasifa karena memang mereka tingkat likuiditasnya itu tinggi. Nah, itu neraca menggambarkan posisi aktiva dan pasifa ya. Lalu ada juga laporan komitmen dan kontingensi, ada juga laporan laba rugi, sudah jelas ya teman-teman ya, sesuai dengan namanya laba dan rugi. Dari sini kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut memperoleh laba atau malah merugi ya. Lalu juga ada laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Terus ada juga catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan gabungan dan konsolidasi. Jadi kalau laporan dan gabungan dan konsolidasi di sini, laporan gabungan itu merupakan laporan dari seluruh cabang-cabangnya bank. Tapi kalau konsolidasi ya, itu merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya. Jadi kalau misalkan konsolidasi itu udah gabungan teman-teman, gabungan laporan keuangan banknya sama anak-anak perusahaan banknya. Contohnya kayak misalkan BNI itu dia punya anak perusahaan BNI Life, terus BNI apa lagi misalnya BNI Sekuritas. Nah itu kalau konsolidasi isi laporannya itu sudah memperhitungkan kinerja anak perusahaannya juga. Beda sama laporan keuangan gabungan. Kalau laporan keuangan gabungan itu dia hanya menampilkan kinerja dari banknya saja, bank dengan cabang-cabang yang lainnya saja, tidak dengan anak perusahaannya. Seperti itu, ya. Nah, ini kurang lebih tampilan ya, tampilan di mana kita bisa mendapatkan laporan keuangan bank. Ini yang pertama ada dari OJK ya. Teman-teman tinggal kunjungi www.ojk.go.id, lalu pilih perbankan, lalu pilih yang di sebelah sini ya. Ini ada data dan statistik, ada statistik perbankan Indonesia. Kalau statistik perbankan Indonesia ini ketika kita mau melihat gambaran seluruh perbankan yang Indonesia, artinya ini gabungan teman-teman. Baik itu BPR, BPRS, Bank Umum Konvensional ataupun Bank Umum Syariah, ini ada di statistik perbankan Indonesia. Nah, untuk statistik perbankan syariah ini khusus yang institusi syariah saja. Lalu ada juga statistik BPR konvensional. Nah, untuk laporan publikasi, ini teman-teman bisa memperoleh laporan keuangan masing-masing bank dengan jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cari laporan keuangan Bank Mandiri, pilih yang laporan publikasi. Ya, nanti pilih laporan publikasi, nanti teman-teman tinggal cari itu banknya apa, ya, terus periodenya apa, lalu nanti teman-teman bisa langsung klik download. Ya, ini coba saya langsung hubungkan ya, teman-teman ya. Bisa nggak? Oke, ya ini saya langsung contohkan. Nah, sudah tampil ya di sini. Kita klik perbankan, ya. Kita klik perbankan, lalu kita pilih yang langsung ke laporan publikasi aja, teman-teman ya. Oke, laporan publikasi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau bank umum konvensional, syariah, atau BPR konvensional atau BPR syariah. Nah, misalkan saya pilih bank umum konvensional ya, saya mau laporannya itu dalam bulanan. Ya, saya pilih bulanan, misalkan saya ambil yang paling terbaru mungkin di Desember ya 2021. Banknya di sini saya pilih. Nah, teman-teman harus bisa nih membedakan kira-kira bank yang teman-teman pengen cari tahu nih termasuknya bank apa? Bank Persero atau BUMN atau bank pemerintah daerah atau bank swasta nasional atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri. Kalau bank-bank plat merah yang kita tahu seperti BRI, Mandiri, BNI itu sudah pasti di sini ya, teman-teman ya. Bank Persero ya, ada BRI, Ekspor Impor, Mandiri, Negara, Indonesia, dan Tabungan Negara. Kalau misalnya yang bank pemerintah daerah gimana, Bu? Nah, kalau teman-teman suka lihat Bank DKI,
BJB. Nah, itu dia masuk kategori bank pemerintah daerah, ya, Bank Jateng, Bank Aceh, dan seterusnya. Kalau bank swasta, nah itu contohnya BCA, teman-teman, ya. BCA, CIMB, terus Permata, ya. Terus ada lagi di sini UOB, OCBC, itu masuk kategori swasta nasional. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau bank apa. Misalkan teman-teman mau pilih Bank Mandiri, lalu di sini tinggal klik aja butuhnya neraca dan laporan laba rugi misalkan. Tinggal diklik, lalu pilih tampilkan. Ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, teman-teman harus hati-hati nih karena di sini masih kosong. Artinya data untuk Desember 2021 itu belum ada. Jadi kita coba naikkan lagi bulannya ke Desember mungkin ya. Siapa tahu kalau November ini sudah keluar laporannya. Nah, ya, oke. Yang November 2021 sudah keluar ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau simpan dalam Excel atau dalam PDF. Ya, untuk mempermudah perhitungan dan analisis, ini saya biasanya menggunakan Excel. Jadi saya simpannya, saya download itu dalam bentuk Excel. Ya, nanti saya tinggal bikin deskripsinya aja gitu ya, teman-teman. Nah, itu kurang lebih cara untuk download laporan keuangan di OJK. Ya, teman-teman, mudah sekali ya, silahkan dipraktekkan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau ini merupakan akses download laporan keuangan atau laporan tahunan yang diperoleh dari masing-masing bank, teman-teman. Ya, jadi bedanya apa sih, Bu? Laporan keuangan yang di-download dari OJK sama dari laporan dari dari website banknya masing-masing. Kalau di laporan yang di-download di OJK itu hanya berisi angka-angka saja, teman-teman. Ya, artinya dia tidak ada penjelasan atau analisis lebih lanjut terkait data-data gitu ya, data-data keuangannya. Tapi kalau misalkan di laporan tahunan yang kita ambil langsung di website banknya masing-masing, itu kita akan peroleh yang namanya laporan tahunan yang dimana itu isinya tuh lengkap sekali kinerjanya, teman-teman. Jadi yang dibahas di sana itu kinerjanya bukan hanya keuangan, melainkan elemen-elemen manajemen lainnya seperti SDM, pemasaran, terus strategi bisnis dan segala macamnya. Jadi teman-teman akan lebih banyak mengenal suatu bank itu lewat laporan tahunan. Terus teman-teman bisa lihat juga langkah apa aja yang sudah mereka tempuh, terus prestasi apa aja yang sudah bank itu raih, itu teman-teman bisa lihat semuanya di laporan tahunan. Itu bedanya. Laporan tahunan gitu ya. Jadi kalau laporan tahunan itu lengkap sekali ya, dan dimulai dari manajemen yang tadi sudah saya sebutkan, SDM dan lain-lainnya. Tapi kalau laporan keuangan yang kita download dari OJK itu hanya angka-angka saja. Ya, artinya teman-teman harus olah lagi gitu ya, mungkin olah untuk ditampilkan dalam chart dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan di laporan tahunan itu sudah komplit ada penjelasannya, tinggal teman-teman mau cari dan membacanya. Karena memang laporan tahun ini cenderung banyak teman-teman halamannya, bisa sampai 1.300 ya. Ini kita ambil contoh ya, kita langsung cari aja, coba di sini Bank Mandiri. Ya, kita langsung coba praktekin, langsung aja masuk ke websitenya bankmandiri.co.id ya teman-teman. Nah biasanya untuk laporan tahunan ini itu ada di hubungan investor teman-teman ya. Jadi mau teman-teman pilih bank manapun, itu biasanya laporan tahunan adanya di hubungan investor atau investor relation, gitu ya. Kenapa? Karena memang laporan tahunan ini, gitu, artinya laporan yang dikeluarkan oleh bank ini memang biasanya memang banyak digunakan untuk investor, gitu ya, mengambil keputusan, gitu, bagaimana perusahaan ini layak atau enggak untuk investasi, seperti itu ya. Jadi ini saya klik investor relation, ya. Nah, nanti di sini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita pilih yang annual report and sustainability report ya. Nah, wah,
Bank Mandiri sudah mengeluarkan annual report yang 2021 nih teman-teman. Terakhir saya lihat beberapa hari lalu nih masih 2020. Oke, saya download yang tahun 2021 ya teman-teman biar lebih fresh gitu ya tahun. Masih kemarin banget nih. Masih fresh from the oven. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia tampilannya. Saya juga baru lihat. Melanjutkan transformasi digital dan inovasi perbankan. Oke, ini tampilan untuk apa namanya laporan tahunannya Bank Mandiri ya, teman-teman ya, tahun 2021 ya. Ini lengkap sekali ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat dari daftar isinya saja. Ya, dia menjelaskan ringkasan kinerjanya selama 2021 itu seperti apa. Ada ikhtisar keuangan, ikhtisar operasional, informasi saham, obligasi, dan seterusnya. Ada juga laporan manajemen, profil perusahaan, lalu di sini ada analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaannya, terus kerangka keberlanjutan, serta yang terakhir ialah laporan keuangan 2021 mungkin ya. Nah, jadi makanya beda teman-teman. Kalau memang teman-teman pengen mencari informasi yang lebih detail tentang bank tersebut, itu silakan kunjungi laporan tahunannya. Kalau teman-teman merasa banyak banget Bu, 1000 halaman gitu ya, teman-teman langsung aja control find keywordnya misalkan saya mau cari informasi tentang digitalnya Bu. Oke, tentang digital. Langsung keluarkan. Kita cari tentang digital banyak sekali nih ya. Oke. Nah, digital banking-nya, kita bisa lihat, oh ternyata Bank Mandiri digital banking-nya itu dia punya Mandiri EDC, Mandiri ATM, e-commerce, direct debit, CS machine, dan lain-lain. Banyak juga ya Bu, ternyata produk digital Bank Mandiri. Ya, jadi tahu kan sekarang? Nah, misalkan apalagi nih, kita cari lagi. Digital lending for e-commerce and fintech. Nah, Bank Mandiri bekerja sama dengan perusahaan digital di Indonesia untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada UMKM yang terdaftar sebagai online seller atau merchant. Proses pengajuan dilakukan secara online melalui platform partner dan dikirimkan ke Bank Mandiri via API. Jadi, di sini Bank Mandiri bekerja sama dengan platform fintech gitu ya, untuk menyalurkan kredit gitu tapi secara online. Nah, jadi artinya si fintech dan bank nih mereka saling bersinergi nih ya, mereka nggak jalan sendiri gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata Bank Mandiri dia buka kerja sama fintech lending ya gitu. Jadi banyak informasi yang akan kalian peroleh lewat laporan tahunan. Tinggal tentukan saja poin apa yang ingin kalian cari seperti itu ya. Oke, lanjut. Itu tadi langkah-langkah untuk memperoleh laporan keuangan dan laporan tahunan ya teman-teman. Ingat, bedain laporan keuangan dan tahunan. Kalau tahunan lebih lengkap ya. Nah, ini ada lagi tentang laporan keuangan bank, jenis laporan keuangan pada laporan tahunan masing-masing bank. Nah, ini kalau saya simpulkan dan berdasarkan review-review saya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau laporan keuangan pada laporan tahunan masing-masing bank itu ya, itu ada isinya tuh dia neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kita lihat ya. Ini kan tadi di laporan tahunan ya teman-teman ya. Di laporan tahunan itu untuk laporan keuangannya. Jadi gini, bedanya apa sih Bu keuangan sama tahunan? Kalau bisa disimpulkan, laporan keuangan itu bagian dari laporan tahunan. Ya, kalau laporan tahunan itu kan whole package-nya bank ya, whole package kinerjanya bank tuh apa aja sih? Salah satunya adalah kinerja keuangannya. Itu dicerminkannya lewat apa? Lewat laporan keuangan banknya. Makanya kita juga bisa menemukan laporan keuangan di laporan tahunan, gitu ya. Nah, ini kita lihat ada laporan apa aja sih? Ada laporan keuangannya tuh apa aja sih yang dimasukkan di dalam laporan tahunan ya. Nah, ini kita lihat dulu dari sini. Mana ya? Kita cek. Dia biasanya kalau laporan keuangan itu ada di paling akhir, teman-teman. Ya, di atas-atas itu masih penjelasan-penjelasan.
Nanti laporan keuangan itu ada di halaman terakhir yang itu memang khusus untuk menampilkan laporan-laporan keuangan neraca, laba rugi, arus kas gitu ya. Kita scroll dulu. Nah, ini ya. Ini laporan arus kas ya. Terus ini masih laporan arus kas, kalau ini laporan perubahan ekuitas ya. Terus di sini ada laporan laba rugi. Ya, masih laba rugi. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan. Jadi, laporan keuangan yang ada di laporan tahunan gitu ya. Itu ada yang pertama posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, perubahan ekuitas dan juga laporan perubahan arus kas. Ya, jadi laporan tahunan pun juga punya laporan keuangan teman-teman, tapi memang tidak banyak. Ya ditampilkan hanya neraca, laba rugi, perubahan arus kas dan perubahan ekuitas, gitu ya. Nah, beda nih dengan jenis laporan yang di OJK. Bedanya apa, Bu? Kalau yang di OJK itu lebih banyak lagi varian laporan keuangannya, gitu ya. Tadi kita lihat kalau di laporan yang bulanan, kalau misalkan kita pilihnya bulanan, itu hanya tersedia neraca, laba rugi, dan komitmen kontingensi. Tapi kalau teman-teman tadi pilih waktunya itu yang triwulan, itu akan lebih banyak pilihannya. Teman-teman bisa pilih neraca juga, laporan laba rugi juga, bisa lihat laporan transaksi swap dan derivatif, bisa lihat kualitas aktiva produktif, sampai dengan susunan pengurus banknya itu sendiri. Jadi memang kalau di OJK ini, jenis laporan itu lebih banyak, tinggal teman-teman pilih aja butuhnya informasi apa gitu ya. Kalau memang cukup di laporan bulanan ya pakai yang bulanan, atau mungkin butuh yang lebih detail lagi bisa di laporan triwulan gitu ya, atau mungkin mau yang lebih banyak lagi informasinya ya berarti di laporan tahunan gitu ya. Tadi kan lihat sendiri ya, di laporan tahunan kita baru 2 kali ngeklik aja udah tahu informasi tentang digital sama kerjasamanya Mandiri terhadap fintech lending. Gimana kalau kita lebih baca lagi mendalam, pasti banyak informasi yang bisa diambil sana. Nah, ini bentuk-bentuk laporan keuangan ya. Dari masing-masing jenis laporan keuangan di atas tentu memiliki bentuk-bentuk laporan keuangan sendiri. Bentuk laporan keuangan ini dibuat sesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan. Tapi kalau dalam hal ini, kalau bank itu sudah pasti ditentukan ya teman-teman ya, ditentukan oleh Bank Indonesia gitu ya. Nah, tanpa bentuk laporan keuangan ini dibuat dengan keinginan disesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan bentuk laporan keuangan yang umum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama ada laporan keuangan neraca, itu ada bentuk skontro atau horizontal. Ada juga bentuk laporan yang vertikal nih teman-teman ya. Ini kita lihat bedanya seperti apa. Nah, ini untuk yang skontro ya teman-teman ya. Jadi dia itu mungkin teman-teman lebih familiar yang ini ya untuk neraca ya. Kita bentuknya T, ini disebutnya namanya bentuk skontro teman-teman ya. Dari sini di sini sisi aktivanya, di sini sisi liabilitas dan ekuitasnya. Bagaimana kalau yang vertikal, Bu? Kalau yang vertikal seperti ini. Jadi aktiva sampai dengan ekuitas itu disusun ke bawah ya. Seperti itu bedanya itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan laporan laba rugi? Kalau laporan laba rugi ini ada bentuk tunggal sama majemuk. Bedanya seperti apa, Bu? Nah, ini ya. Kalau tunggal ini juga sama, disusunnya ke bawah semua, tapi memang penempatan angka-angkanya ini sama rata, lurus gitu ya. Beda sama yang di majemuk. Kalau di majemuk ini dia ada pembedaan antara akun induk dengan akun anaknya. Ya, misalkan pendapatan itu kan terdiri dari penjualan, pendapatan bunga, jumlah pendapatan. Nah, ini dia dikelompokin dulu sendiri, gitu ya, baru hasilnya dipisahkan. Gitu. Beda sama ini kan ya, mau premi bruto, mau premi reasuransi, semua ditempatkan di posisi yang sama. Beda sama dengan yang majemuk. Ya, dia punya posisi-posisi sendiri. Gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk dari laporan keuangannya bank, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke komponen laporan keuangan, kita lihat dulu
tadi berarti bentuknya laporan keuangan bank tuh yang seperti apa ya? Nah, ini kita lihat. Neracanya. Oh, ini laba rugi ya. Oke, ini neraca dulu deh. Nih, neraca. Nah, neracanya kira-kira apa nih? Kira-kira skontro atau vertikal ya. Nah, ini kalau seperti ini, di mana aset sampai dengan ekuitas itu disusun ke bawah, itu berarti bentuknya vertikal ya teman-teman ya. Begitu juga dengan pendapatan, artinya laba rugi ya. Laba rugi karena di sini penulisan angkanya disusun di tempat yang sama, artinya tidak ada perbedaan formasi penulisan ya. Berarti ini laporan laba ruginya bank itu disusun bentuknya itu juga tunggal ya, bukan yang majemuk seperti itu ya. Oke, jadi sudah bisa membedakan ya bentuk-bentuk laporan keuangan. Tadi kalau neraca itu ada yang skontro, ada yang vertikal. Ternyata di bank itu digunakan yang bentuk vertikal karena aset sampai ekuitas itu disusun ke bawah. Lalu kalau misalkan laporan laba rugi juga di bank itu disusun secara tunggal ya, bukan majemuk seperti itu. Lanjut untuk komponen laporan keuangan. Kita mulai dulu dari neraca ya. Komponennya apa aja sih yang bisa kita lihat gitu ya? Yang biasa teman-teman lihat dari neraca apa sih? Yang pasti aktiva dan juga pasiva. Ya, aktiva dalam neraca suatu bank, komponen aktiva merupakan komponen yang menggambarkan harta-harta yang dimiliki oleh suatu bank. Komponen harta yang terdiri dari harta lancar, penyertaan, harta tetap, dan harta lainnya. Yang kedua ada komponen kewajiban atau utang di sisi pasifa, dan yang terakhir ada komponen ekuitas. Ya, kalau kita biasanya menyebutnya kalau sisi pasifanya bank itu merupakan ini ya teman-teman ya, sumber dananya bank. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat sumber dananya bank dari mana aja, itu lihat di posisi pasifa. Gitu. Tinggal teman-teman pilih aja nih mana yang sumber dari dana pihak ketiga, mana yang sumber dana pihak kedua, mana yang sumber dana pihak satu, gitu ya. Kalau yang komponen kewajiban atau utang, gitu ya, atau liabilitas, itu dia kelompok-kelompok sumber dana pihak ketiga dan kedua dari masyarakat dan juga dari lembaga lain. Tapi kalau ekuitas itu dia sumber dana pihak pertama, yaitu dari bank itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bisa simpulkan gitu ya, nanti neraca itu harus selalu balance teman-teman, di mana aset ya jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Ya, ingat tadi liabilitas itu ialah sumber dana pihak ketiga dan kedua, ekuitas sumber dana pihak satu. Karena memang untuk model bisnisnya perbankan yang mana kewajiban atau utangnya ini ya itu memang berasal dari dana masyarakat ya teman-teman ya. Jadi memang bank itu mengelola dana simpanan gitu ya, mengelola dana simpanan untuk apa atau untuk dikonversi atau untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau lain-lainnya. Gitu. Jadi makanya memang mereka kewajiban atau utangnya itu isinya itu ya sumber dana dari masyarakat, dari pihak kedua dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih struktur neraca ya teman-teman ya yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kenapa di sini saya tulis kegiatan menyalurkan dana dan kegiatan menghimpun dana? Karena memang fungsi utamanya, tugas utamanya bank itu ialah menghimpun dana, ya, menghimpun dana, lalu menyalurkan dana, ya. Jadi dari kegiatan menghimpun dana ini muncullah di sini muncullah liabilitas dan ekuitas. Menghimpun dari mana? Menghimpun dari sumber dana pihak ketiga, kedua, lalu ke satu. Gitu ya. Ini di total jadi total liabilitas dan ekuitas. Lalu disalurkan kemana? Disalurkan ke di sini sudah saya kategorikan ya teman-teman, ada primary reserve, ada secondary reserve, sampai dengan operasional gitu ya. Tentunya elemen-elemen atau akun-akun yang ada di neraca seperti tadi awal saya sudah jelaskan itu disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Biasanya kita di sini sering melihat di sini aset, di sini giro, tabungan, dan deposito gitu ya. Jadi himpunnya dari mana aja? Dari sini. Salurkannya kemana? Ke sini. Gitu ya. Oke, ini saya mau coba klik dulu. Saya menyantumkan link struktur neraca. Nah, ya. Ini buat teman-teman lihat dulu untuk struktur neracanya.
Ini struktur neraca secara umum ya. Nah, ini uh, neraca secara detail ya. Ini neraca Bank Mandiri 31 Maret 2020 ya. Ini saya ambil dari OJK. Sebenarnya di OJK pun laporan neracanya juga disusun secara vertikal ya, dia bukan skontro, tapi untuk memudahkan pemahaman ini saya buat skontro. Jadi di sini liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan, asetnya di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini kurang lebih detail dari aset itu apa aja sih, ya kan, ditulis dari yang paling liquid yaitu kas sampai dengan aset lainnya. Begitu juga di liabilitas ya, dimulai dari giro, tabungan, deposito, ini sumber dana pihak ketiga, lalu pinjaman dari Bank Indonesia sampai dengan di sini modal disetor, selisih, cadangan, laba rugi, dan seterusnya. Sehingga didapat total liabilitas dan ekuitas 1130 sama dengan total asetnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman download di OJK, ini kurang lebih akan seperti ini tampilannya ya. Teman-teman bisa tahu lebih detail isiannya, asetnya bank tuh apa aja sih, liabilitasnya bank tuh apa aja sih, gitu ya. Oke. Nah, ini ada aset penyaluran dana bank ya. Artinya di sini penyaluran dana bank itu kan kategorinya aset gitu ya. Itu dimulai dari kas, pendapatan kepada Bank Indonesia, dan seterusnya. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ini liabilitas juga sama. Nanti teman-teman tinggal pelajari lebih lanjut di Excel-nya. Ini juga modal bank atau ekuitas sumber dana pihak satu. Sebagaimana perusahaan lainnya, bank juga memiliki modal yang dapat digunakan untuk berbagai hal. Hanya saja dalam berbagai hal seperti modal pelengkap, modal yang dimiliki oleh bank sedikit berbeda dengan yang dimiliki perusahaan lainnya. Ya, oke. Nah, ini instrumen-instrumen modal, ya, instrumen-instrumen modal bank. Ada modal di store sampai dengan cadangan dan laba rugi. Ya, nanti teman-teman bisa lihat instrumen-instrumen neraca itu lewat laporan neraca tadi ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, bisa lihat lebih detail apa aja sih rincian dari laporan neraca gitu ya. Bagaimana dengan laporan yang lain, Bu? Oke, kita bisa lihat lagi di sini, mungkin lihat laba rugi ya, teman-teman ya. Di sini saya juga download laporan laba rugi November 2021 ya. Di sini tentunya laporan laba rugi itu menunjukkan perolehan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh bank gitu ya. Jadi kita bisa lihat apakah bank ini mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Gitu ya. Di sini disusun secara tunggal ya teman-teman ya. Lalu di sini kita bisa lihat pendapatan dan beban operasional, ini pendapatannya ya. Terus nanti di sini bisa lihat juga pendapatan atau beban operasional, lalu di sini laba rugi operasional, pendapatan bebanan operasional, laba rugi operasional, laba rugi tahun berjalan sebelum pajak, gitu ya. Terus penghasilan kompresif lain, lalu sampai ke total laba rugi komprehensif tahun berjalan. Jadi intinya kalau di laporan laba rugi ini kita hanya bisa melihat jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh bank dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Seperti itu. Jadi tinggal teman-teman pilih mau dapat informasi yang mana nih. Kalau teman-teman pengen melihat struktur aktifanya, struktur sumber dananya, teman-teman lihatnya laporan neraca. Tapi kalau teman-teman butuh informasi tentang pendapatannya sama biayanya, itu teman-teman lihat di laporan laba rugi. Nah, oke teman-teman, sekian materi laporan keuangan bank. Kita lanjut di kelas diskusi mengenai atau menentukan komposisi laporan keuangan bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.